Halo Fisika Mania, sekarang kita akan membahas masalah susunan hambatan simetri. Kalau misalkan kita punya susunan hambatan seperti ini, R, bentuknya seperti ini. Ini nggak ada seri, nggak ada paralel ya. Nggak bisa diselesaikan secara seri paralel. Wah, itu kita selesaikan dengan jembatan piston. Ya, bisa. Tapi kemudian ada juga yang menyelesaikan dengan pemecahan bentuk delta ke bentuk star. Boleh. Tapi ada cara yang paling mudah sebenarnya, kita menggunakan simetri. Ya, kita menggunakan simetri suatu hambatan. Simetri itu maksudnya begini ya. Kalau kita tarik garis AB, nah, ini yang mau ditanyakan adalah hambatan pengganti di antara titik A dan B. Artinya terminalnya A dan B, kalau kita masang baterai ya di A dan B itu. Nah, sekarang berarti AB ini sebagai sumbu simetri nih. Soalnya R sama R sama, R sama R sama. Jadi kayak dicerminkan gitu. Jadi AB itu kayak cermin. Bahkan ini juga simetri ke arah sumbu Y. Jadi kalau ini ditarik garis gitu ya, tarik garis, yang kiri dengan kanan itu sama. Jadi simetri di kedua sumbu X maupun Y. Nah, jadi kalau misalkan kita menyatakan arus yang di sini itu I1, yang sini pasti I1. Loh, kok bisa? Ya karena ini R, ini sama juga R. Kalau ini R, 2R ya nggak sama harusnya ya. Nah, kalau misalnya di sini arusnya I1, ya sini pasti I1. Loh, kok sama? Ya karena ini R, ini juga R. Kalau ini R, 2R nggak sama harusnya. Jadi ini juga pasti I1. Sedangkan arus yang mengalir di rangkaian tengah ini, misalkan I2, pasti I2-nya itu sama dengan 0. Nah, I2-nya itu pasti sama dengan 0. Kenapa? Nggak percaya? Coba lihat ini, misalnya ada titik C, terus di sini ada titik apa? Titik D gitu. Lihat, perhatikan hukum Kirchhoff di titik C. Jumlah arus yang masuk I1 kan harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Lah, karena I1 itu sama di sini, I1 ini harus sama dengan di situ, maka mau tidak mau ya I2-nya harus 0. Jelas kan ini? I2 kan I1 kurang I1, 0. Anda lihat di titik D pun itu sama. Jadi arus yang masuk ke titik D itu adalah I1 sama I2 dijumlah. Sama dengan yang keluar I1. Ini pun I2-nya sama dengan 0 kan. Nah, makanya I2 itu 0 di sini. Nah, kalau sama dengan 0, it's very easy. Jadi nanti R yang tengah ini bisa dihapus seperti rangkaian terbuka begitu. Sehingga nanti rangkaiannya sederhananya menjadi cuma begini. Nah, just like this. Nah, coba lihat. Nah, seperti ini. Ini R, ini R, ini R, ini R, titik A, titik B. Nah, jadi kalau sudah begini ya gampang banget dong. Ini R sama R kan seri, ini juga seri. Nah, ini serinya kan dijumlah, jadi hasilnya ini 2R. Yang ini juga 2R. Jadi nanti 2R, 2R itu paralel. Terakhir kan rangkaiannya jadi gini. Ini 2R, terus kemudian di sini jadi 2R. Nah, 2R. Ini titik A, ini titik B. 2R dengan 2R paralel. Anda bisa pakai rumus seper RAB sama dengan seper 2R plus seper 2R boleh. Tapi boleh juga kalau nggak mau seper-seperan, 2R paralel dengan 2R artinya 2R kali 2R dibagi dengan 2R ditambah 2R. Jadi hasil kalinya terus kemudian dibagi dengan hasil jumlahannya. Nah, jadi kalau begitu hasilnya di sini adalah R. Atau kalau hambatannya sama seperti ini, paralel hambatan yang sama 2R dengan 2R, ya pasti 2R dibagi 2. Kalau misalnya 4R, 4R, ya hasilnya 2R. Kalau 10R, 10R, ya hasilnya pasti 5R. Karena ini nilainya sama besar, jadi tinggal membagi 2 saja. Saya kasih contoh lagi, ini soal yang kedua ya. Ini ada susunan hambatan seperti ini, yang ditanyakan adalah berapa nilai hambatan di antara terminal A dan B. It's very easy problem. Ini juga masalah simetri hambatan. Kalau saya tarik garis dari A ke B, ini garis ini merupakan sumbu simetri. Karena ini kalau saya lipat atau saya cerminkan, ini R, ini R. Sama ya. Ini 2R, ini juga 2R. Simetri lipat istilahnya. Jadi R, 2R atau simetri cermin. Nah, kalau begitu kita sudah membuktikan tadi bahwa kalau ini simetri lipat, hambatannya simetri seperti ini, maka yang tengah itu bisa dihapuskan karena arusnya sudah pasti 0.
pasti kalau simetri, si potensial di titik C dengan titik D itu sama. Sehingga arus itu nggak bakal mengalir di sini. Arusnya mesti 0. Oleh sebab itu 7R-nya itu bisa dilepas. Kalau dilepas jadi ya seperti ini. Nah, it's very easy. R, 2R, 2R, R. Nah, sederhana. Sekarang sudah ada seri paralelnya. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa ini adalah 3R serinya. Ini juga 3R. Berarti nanti ini seri paralel kan terakhirnya. Jadi nanti seper RAB sama dengan seper 3R plus 3R. Atau boleh kalau nggak mau seper-seperan, RAB itu 3R paralel dengan 3R. Karena ini hambatannya sama, berarti 3R langsung kita bagi 2. Udah, hasilnya sama ya. Jadi boleh kalau Anda misalnya nggak suka itu pakai ini juga boleh ya. Seper RAB, seper 3R, plus seper 3R. Ya sama saja lah, RAB itu ketemunya 3R dibagi dengan 2 gitu ya. Sama. Jadi ini tanpa menggunakan seper-seper, boleh. Apalagi kalau sama seperti ini hambatannya. Nggak sama ya langsung bagi 2, karena ini paralel 2 hambatan yang sama. Nah, yang nomor 3 sekarang. Nah, ini ada susunan hambatan seperti ini. Yang ditanyakan adalah berapa nilai hambatan di antara terminal titik A dan B. Ini juga susunan yang simetris, sangat menyenangkan sekali menyelesaikan soal ini. Sumbu simetrinya itu mana? Ditarik aja garis lurus dari A ke B. Nah, ditarik seperti ini. Ditarik seperti itu ya. Ditarik aja garis dari A ke B. Ini akan menjadi sumbu simetri. Kenapa? Karena seperti cermin dia. Ini R itu R, ini 2R itu 2R, 2R, 2R. Loh kok sama simetri? Ya udah kalau begitu bisa dipastikan ini adalah titik-titik yang memiliki potensial yang sama berarti. Nanti VC itu akan sama dengan VD dan VE itu akan sama dengan VF. Potensial di C sama dengan di D, potensial di E sama dengan di F. Kalau potensialnya sama, tentu saja arus tidak akan mengalir di sini. Jadi ini bisa diputus, putus, ini juga putus. Nah, putus seperti itu. Sehingga rangkanya kalau diputus menjadi seperti ini. It's very easy. Seperti ini rangkanya. Nah, sekarang kita lihat. Ini seri kan? Seri. R, 2R, 2R seri, R, 2R, 2R seri. Jadi kalau begitu, rangkaian akhirnya menjadi gimana? Berarti kalau yang titik A, yang atas seri, jadi berapa ya? R tambah 2R tambah 2R, itu jadi 5R. Yang bawah jadi 5R juga dong. Ini 5R, ini titik B. Ya, R tambah 2R tambah 2R, 5R. Berarti paralel 5R dengan 5R. Jadi RAB itu adalah paralel 5R dengan 5R. Kalau paralel 2 ya sudah langsung 5R dibagi 2. Selesai masalah. It's very easy problem. It's very easy and fun. Nomor 4. Lihat susunan hambatannya lebih banyak lagi di sini. Apakah ini ada seri paralel? Ya jelas tidak ada. Kalau kita hanya paham seri paralel tidak bisa menyelesaikan soal ini. Jadi caranya perhatikan baik-baik di sini ya. Ini kalau kita tarik garis dari A ke B akan menjadi sumbu simetri. Nah ini simetri sumbu adalah garis AB. Ini bertindak sebagai cermin. 2R, 2R sama, 2R, 2R sama, 4R, 4R sama. Simetri cermin. Jadi kalau begitu artinya apa? Loh kalau simetri seperti itu berarti otomatis potensial di C, D, E itu sama. Jadi kalau begitu ini VC akan sama dengan VD, itu akan sama dengan VE. Kalau potensial sama kan arus tidak bisa mengalir. Arus itu mengalir kalau ada perbedaan potensial. Jadi kalau begitu apa? Kalau begitu ini kan bisa dihapus, dihapus, goodbye ya. Kalau sudah dihapus, maka rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Celing, jadi seperti ini. Ini kan sudah ada seri paralelnya. Kalau sudah begini, it's very easy. Not complicated. Jadi kita lihat bahwa ini yang atas sendiri serinya adalah 4R karena dijumlah aja ya. Nah yang ini seri juga 2R. Ini serinya berapa? 4R karena hanya dijumlah.
Berarti kalau begitu rangkaiannya nanti jadi gini toh. Yang atas 4R, yang tengah jadi 2R, yang paling bawah jadi 4R. Nah, gini. Ini rangkaiannya sudah sangat adem. Kita gampang banget menyelesaikan. Ya kalau gini sambil tidur aja bisa ya menyelesaikan kayak gini. Jadi kalau begitu ini paralel 3 empatan. Jadi seper R habis apa kayak ini? Seper R habis seper 4R plus seper 2R plus seper 4R. Jadi kalau begitu ini samakan penyebut 4R berarti 1, ini 2, 1. Berarti kalau RAB-nya tinggal membalik 4R dibagi 4. Berarti hasilnya berapa? R. It's very easy problem. Nah ini soal yang nomor 5. Lebih banyak lagi hambatannya. Ini hambatannya sebanyak berapa ini? Wah banyak sekali ini. Apakah soal sulit? Oh tidak, ini gampang banget. Ini nggak ada seri, nggak ada paralel juga ya. Jadi nggak bisa diselesaikan seri paralel. Kalau mau diselesaikan dengan sistem konversi atau transformasi delta ke bentuk star bisa juga, tapi lama banget. Ini adalah hambatan yang simetri. Jadi mana sumbu simetrinya? Kalau saya tarik garis AB, ini karena yang ditanyakan nanti ini ya, RAB. Ini yang tanyakan, terminalnya di A dan B. Jadi ini simetri, sumbu simetrinya di garis AB ini. Jadi lihat ini, kalau ini R sama kan, R sama semua, simetri. Oke, kalau simetri oleh sebab itu tadi sumbu simetri ini bisa dianggap sebagai pisau ya, pisau untuk memenggal ini, del gitu. Karena kalau simetri di sini, ini potensial sini sama dengan situ ya, ini sama semua potensialnya. Jadi nanti ini kayak mengiris gitu sumbu simetrinya. Jadi nanti seperti ini, diiris seperti ini ya. Jadi kalau gitu jeret seperti itu, seret seperti ini. Jadi rangkaiannya seperti ini nantinya dapatnya. Nah, kalau sudah seperti ini kan gampang banget. Ini kan 2R. 2R dengan 2R tersusun secara apa? Tersusun secara paralel. Jadi kalau paralelnya 2R dengan 2R, ya 2R paralel dengan 2R sama ya, langsung 2R dibagi 2 dong. Hasilnya adalah R. Jadi ini semua bisa dirangkum menjadi satu hambatan sebesar R. Nah ini juga sama, bisa dirangkum menjadi hambatan sebesar R gitu ya. Nah nanti rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Nah lihat rangkaiannya sekarang menjadi seperti ini. Sangat sederhana, sekarang sudah jelas ini. R kan tersusun seri, berarti 3R. R 3R tersusun secara seri. Jadi kalau begitu nanti rangkaiannya kan jadi begini kalau disanakan. Jadi seret seperti itu. It's very easy. Ini sambil tiduran bisa ya kan? Seperti ini. Paralel 3R dengan 3R berarti RAB itu paralel 3R dengan 3R. Jadi jawabannya adalah 3R langsung bagi 2 dong. Sudah selesai. Hanya begitu. Just like this.